Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Mari siapkan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh dituntun oleh Tuhan menikmati hari yang baru ini. Kami akan melakukan segala aktivitas kami, dan karena itu kami memulainya dengan mendasarkan semua pada kehendak Tuhan. Kami mau mendengar firman, Tuhan menolong kami sekalian, agar supaya dengan pemberitaan firman di hari ini, kami beroleh kekuatan, keteguhan iman, untuk dapat menjalani kehidupan, dan terutama melakukan pesan firman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan hari ini dalam Yunus pasal 1 ayat 16. Kita membaca Yunus pasal 1 ayat 16 berkata demikian. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Demikian Yunus pasal 1 ayat 16. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap mujizat Tuhan atau perbuatan besar dan ajaib yang Tuhan kerjakan selalu mendatangkan rasa kagum, orang tercengang, orang terheran-heran, tapi juga di satu sisi bisa menimbulkan rasa takut yang sangat besar. Sebagaimana yang kita baca, kita dengarkan dalam bacaan hari ini, dikatakan bahwa orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Orang-orang ini adalah para penumpang kapal yang bersama-sama dengan Yunus. Dikatakan di sini mereka menjadi sangat takut karena mereka baru saja mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana mereka menyaksikan bagaimana laut berhenti mengamuk ketika Yunus yang didapati melakukan salah di hadapan Tuhan, dicampakkan ke dalam laut dan ditelan oleh ikan yang sangat besar. Nah, saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, ketakutan orang-orang ini muncul karena mereka menyadari betapa besarnya kuasa dan kedaulatan Tuhan Allah Israel. Mereka melihat bahwa Tuhan Allah Israel sanggup melakukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dilakukan oleh Allah-Allah mereka. Mereka menjadi sangat takut karena mereka dapat membuktikan benar apa yang dikatakan oleh Yunus, bahwa dialah Tuhan Allah yang empunya langit, dialah yang menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang ini menjadi sangat takut karena mereka menyadari bahwa segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketakutan yang dialami oleh orang-orang ini memberikan dampak positif bagi mereka. Karena pada akhirnya rasa takut itu menuntun mereka untuk melihat kepada Tuhan Allah Israel. Rasa takut itu mendorong mereka untuk mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan Allah Israel. Jadi rasa takut itu membuat mereka mengakui akan kemahakuasaan Tuhan dan menyembah Tuhan. Di mana tanda penyembahan dikatakan di sini, mereka memberikan persembahan korban sembelihan dan kemudian mereka mengikrarkan nazar. Jadi mereka yang sudah mengalami perbuatan besar dari Tuhan, mereka berjanji dengan sungguh-sungguh, mereka bersumpah, dan karena nazar ini berhubungan dengan Tuhan, maka sifatnya sakral, kudus, dan harus dipenuhi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua saat ini sementara ada dalam pergumulan bersama dengan adanya pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Ada kecemasan, ada ketakutan yang menghantui setiap orang.
masa bergumul ini haruslah menjadi momen penting bagi kita semua untuk tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, untuk tetap melihat kepada Dia, dan masa ini menjadi momen penting bagi kita untuk merenung diri, siapa kita di hadapan Tuhan. Kita harus introspeksi diri, tapi juga dengan melihat kepada Tuhan akan memberikan kita kekuatan, keteguhan iman, bahwa pergumulan yang berat ini pasti akan dapat dilalui. Di tengah kita bergumul, kita juga harus tetap bersyukur, karena sesungguhnya kita tetap menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita tetap mengalami tanda-tanda mujizat dari Tuhan. Kita tetap mengalami bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan kita. Dan karena itu, meskipun di tengah pergumulan, kita harus tetap hidup dalam penyembahan. Dan tanda penyembahan kita kepada Tuhan adalah senantiasa memuliakan Dia dan selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan selain hidup itu sendiri. Dan karena itu belajar dari firman ini juga, maka kita sekalian diajak untuk tetap menjaga kehidupan yang Tuhan beri, untuk tetap memenuhi panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, meskipun ada dalam pergumulan saat ini, kita tetap mampu bertahan karena kita hidup dalam pengharapan dan tetap berpegang pada janji Tuhan, di mana kita yakini bahwa janji Tuhan pasti akan ditepati. Dan karena itu kita harus ingat untuk selalu berusaha menepati janji kita kepada Tuhan. Karena ada banyak janji yang kita buat di hadapan Tuhan. Ada janji antara suami atau istri, ada janji antara orang tua dan anak, ada janji ketika kita ada dalam persekutuan di tengah jemaat, kita berjanji untuk melayani Tuhan. Ada janji ketika kita bekerja, kita mau melakukan yang terbaik. Yang pasti janji apapun yang kita buat di hadapan Tuhan, lakukanlah itu dengan tetap mengandalkan Tuhan. Jadikan hidup kita sebagai alat kesaksian dan tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan di hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan selalu meneguhkan iman kami untuk tetap kuat dan teguh menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, karena sesungguhnya kami memiliki Tuhan yang hebat dan luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Biarlah kami sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kami akan tetap hidup dalam pengharapan, kami senantiasa hidup dalam penyembahan, kami akan selalu memuliakan Tuhan dan tetap termotivasi untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong kami supaya dalam segala keterbatasan, kami dapat menjadikan hidup kami sebagai alat yang layak dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, diberkatilah semua yang telah mendengarkan renungan harian keluarga di hari ini. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian hidup kami semua. Dan kami berdoa untuk pergumulan kami dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Kami percaya Engkau Tuhan memiliki kuasa melebihi segala-galanya. Dan kami percaya apa yang tengah kami hadapi sekarang tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Kami tetap bermohon belas kasihan Tuhan. Kami tetap berharap pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi siapapun yang bergumul karena sementara terpapar virus, tapi juga mereka yang mengalami sakit penyakit apapun, kiranya Tuhan akan mengaruniakan kesembuhan. Dan kami berdoa supaya kami sekalian dapat menjaga kesehatan, sehingga kami dapat terhindar dari penularan virus corona ataupun sakit penyakit lainnya. Terima kasih ya Bapa. Kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini.
kami menyerahkan semua dalam tuntunan Tuhan. Ini kami yang berdoa sambil bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih untuk semua yang boleh mengambil bagian dalam renungan harian keluarga Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.